rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ngaji tafsir surat Waqiah. Lanjutannya, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila, jadi kemarin am nahnu khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila ay an nubaddila ing atase yen to menciptakan, menggantikan atau menjadikan sapa ingsun Allah. Aina ja'ala tegese menjadikan sapa ingsun Allah, menjadikan amsalakum ing sepadane, amsalakum ing sepadane sira kabeh. Sepadan itu ya yang sesama ya. Jadi ada istilah amsal. Amsal itu dari kata mathalun, mithal. Amsilati itu akar katanya sama. Contoh, ada master, ada sesuatu yang bisa diduplikasi atau dikembangkan, dicontohkan. Jadi ketika manusia disuruh beriman kepada Allah, mereka meragukan tentang kekuasaan Allah yang menyangkut tentang penciptaan manusia, termasuk ketika kebangkitan nanti pada hari kiamat, yaumul ba'ats. Maka lalu Allah memberikan penadasan, ala an nubaddila amsalakum. Ya wis nek ngono nek aku gak percaya ya kamu yakini, kamu pikirlah, saya akan menciptakan orang yang punya sejenis yang hampir sama dengan jenis kamu. La nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Jadi gampangannya Gusti Allah itu memberikan penegasan terkait dengan keraguan yang dilakukan oleh mereka tentang kekuasaan Allah untuk bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Namanya yaumul ba'ats. Apa namanya? Yaumul ba'ats itu. Karena itu punya konsekuensi keyakinan itu. Orang yang tidak yakin ada yaumul ba'ats, maka dia pasti menganggap kematian itu adalah akhir dari segala kehidupan gitu ya. Padahal kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Kehidupan yang lebih abadi, karena Allah mengabadikan itu, menjadikan kekal kehidupan setelah kematian itu. Lalu wong wis gak percaya dengan adanya yaumul ba'ats, ya otomatis uripe kan sak karepe dhewe. Aku kok ora ono pertanggungjawaban. Aku kok tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya mizan. Karena dia meyakini tidak mungkin logikanya. Allah membangkitkan itu tidak mungkin. Padahal sekali lagi firman-Nya Allah, kata Gusti Allah, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Aku lu nggawe kaya awakmu tak bisa. Yang persis seperti kamu, amsalakum itu ya. Wa nunsyiakum, amsalakum ay makanakum ing kedudukan sira kabeh. Wa nunsyi'a sama dengan arti an nubaddila tadi ini.
konteksnya tapi berbeda ya. Kalau nubaddila itu menggantikan secara penuh, menciptakan secara penuh. Jadi penciptaan tanpa sebuah master itu bisa dalam bentuk nubaddila atau khalaqna ya, bentuknya kalimat bahasa Arabnya itu menggunakan kalimat itu. Kalau ansya'na itu sudah pernah ada, tidak ada lalu dibangkitkan menjadi ada yang persis. Gampangannya wis mati yang sudah hancur lalu diadakan lagi. Itu penciptaan dengan kalimat wa nunsyi'akum, wa nunsyi'akum. Dia nistawono itu ya, sudah pernah ada, kemudian dia hancur lalu dibangkitkan lagi, digawe maneh, dikembalikan seperti semula. Nah itu menciptakan manusia yang sudah tidak ada, berulang-ulang bahkan sudah hancur, lalu diciptakan menjadi kembali ada. Nah, itu bahasa Arabnya pakainya adalah wansyiakum. Ansya itu menumbuhkan yang dulunya sudah ada gitu. Tapi kalau khalaqna atau nubaddila itu ya mengganti baru gitu ya, mengganti atau menciptakan sesuatu baru yang belum pernah ada dulunya, belum pernah ada, yang belum pernah ada. Baddila. Jadi apakah mengganti baru gampangannya ngono ya, atau menumbuhkan, membangkitkan kembali yang sudah pernah ada bagi Allah itu sama saja gitu ya. Sama saja. Allah Maha Kuasa tetap bisa menciptakan itu. Wa nunsyiakum lan ay nakhluqu tegese menjadikan sapa ingsun kum ing sira kabeh fima ing dalem barang la ta'lamuna yang kamu tidak tahu. Artinya tidak semuanya orang diberi ilmu. La ta'lamun itu artinya kita manusia ini tidak diberikan ilmu terkait dengan hal yang mencakup tentang penciptaan yang begitu rumit itu dalam pandangan manusia gitu lah ya. Rumit dalam pandangan siapa? Manusia. Bagi Allah sama. Yang kemarin saya katakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah penciptaan itu tidak terikat oleh sebab akibat. Podo kabeh gitu loh. Kalau sing angel tidak ada yang. Kalau kita mengatakan sepertinya terjadi sesuatu sing bedo atau angel itu karena logikanya manusia. Sekali lagi itu logika manusia. Bagi manusia kan banyak sih logika pikiran kita yang memustahilkan sesuatu yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Maka dalam akidah itu ada istilah mustahil akli. Mustahil akli itu mustahil yang standar dan ukuran sesuatu itu mustahil, yang tidak mustahil itu tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin berdasarkan logika pikiran manusia itu namanya mustahil akli. Boleh kita mengatakan itu, oh tidak mungkin lah, masa kok daun ketika disentuh dia jadi emas, itu kan tidak mungkin. Boleh kita mengatakan tidak mungkin, boleh, tapi itu dalam batas logika manusia itu. Tapi dalam kaitan dengan kekuasaan Allah tidak boleh. Maka lalu muncul namanya mukjizat, muncul namanya karomah. Seorang wali bisa saja dia menyentuh daun, lalu daun itu bisa menjadi emas. Tapi yang bisa menjadikan emas daun itu yang tidak pernah kepingin dua ini emas gitu ya. Saya ulangi ya, sing gak kepingin dua ini apa? Sing gak kepingin tuku emas, dua emas, kecuali Mustang ya. Nek sing kepingin malah ora dituruti gitu ya, yang aneh begitu itu. Iku wis gak mikir donya gitu ya. Jadi orang dalam kondisi di mana dia sudah tidak lagi berpikir ya, ingin memiliki, ingin apa saja terkait dengan dunia, terkadang dunia malah justru takluk kepada dia gitu ya. Nabi dan Rasul itu diberikan kekuatan menaklukkan ya, alam semesta ini apa? Pasrah, takluk. Dia manut dengan kanjeng Nabi itu, sehingga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan yang lain bisa. Nabi Sulaiman seperti saya katakan kemarin, semut bisa diajak bicara, jin bisa ditaklukkan. Jadi gampangannya dia manut untuk melayani terhadap orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah itu. Nah, kita kan tidak melayani, kita mengejar. Bahkan kita yang berbalik melayani dunia gitu. Gedebekan rono kemari gitu ya, karena kita mengejar gitu. Nek mereka enggak, dia diem
dia sudah dilayani. Ibarat juragan begitu, alam itu, semesta itu sudah datang. Itu pada tingkat kewalian orang tertentu ya, kewalian orang tertentu. Biasanya ya itu tadi, kalau kurang logika orang nggak mungkin lah Wali Songo mamane yang dalam cerita sejarahnya punya kesaktian, kalau dalam bahasa agama namanya karomah, punya kemuliaan yang bisa lalu menjadikan sesuatu yang dalam logika kita tidak mungkin, kita mustahilkan lalu menjadi mungkin, paham ya? Yaitu namanya mustahil akli. Jadi saya ulangi, mustahil akli itu apa? Mustahil yang diukur dalam ukuran pikiran manusia. Karena logika kita ini berpikirnya berdasarkan sesuatu yang berulang-ulang. Kita ini berpikirnya karena melihat sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Namanya adiyah. Adiyah itu yang sudah biasa terjadi. Sehingga ketika sesuatu itu kita tanyakan atau terjadi di luar sesuatu yang biasa, kita menganggapnya itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang aneh gitu ya. Aneh itu karena dalam logika pikiran manusia ini. Bagi Allah tidak ada adiyah, ghairu adiyah itu tidak ada. Bagi manusia ada sesuatu yang terjadi secara adiyah, ada sesuatu yang terjadi secara apa? Ghairu adiyah. Ghairu adiyah itu sih gak lumrah terjadinya itu. Padahal lumrahe wong iku ya nek butuh duit ya golek duit. Padahal lumrahe wong itu kalau ke Mekah ya naik pesawat, dia naik kendaraan. Kok ada orang yang diberi kekuatan Allah dia bisa datang di Mekah tanpa pakai kendaraan? Mungkin. Meskipun logika manusianya ini tidak, gitu ya. Karena sekali lagi logika manusia ini bekerja atas dasar hukum kebiasaan. Ya. Dan memang itu yang diberikan kewenangan Gusti Allah. Kita ini bisa mikir sesuatu karena ada rumus dalam hidup. Saya katakan kemarin qaddarna. Kemarin ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kematian sudah ada qadarnya. Kehidupan ada qadarnya, semua ada standar-standarnya tadi ini ya. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi bisa hidup itu. Dan nek ono ya kita akan menjadi kacau kan qadar. Nah, sesuatu yang di luar qadar ini yang lalu kita mengatakan yang mustahil, kadang yang aneh, yang luar biasa gitu, yang lalu oleh bahasa agama disebut tadi ini mukjizat. Kalau kepada Nabi, kepada orang yang dikasih Gusti Allah, wali Gusti Allah namanya karomah. Kepada orang biasa namanya maunah. Maunah itu pertolongan. Nama orang biasa bisa dia punya sesuatu yang luar biasa, itu namanya maunah. Pada orang yang suka maksiat, yang kafir, bisa diberi sesuatu yang luar biasa, namanya istidraj. Sanastadrijum, kata Al-Quran, min haitsu la ya'lamun. Salah satu itu aku lulu, aku kayak sesuatu sing aneh gitu, yang luar biasa. Istidraj dalam semua hal. Makanya ada orang yang kafir, yang maksiat, yang orang mukmin yang maksiat, orang kafir yang nyel kafirnya gitu, tapi dia jauh lebih sukses daripada orang yang sergap sholat. Ya karena sanastadrijum, jangan dimustahilkan. Ada orang yang dulu ketika zaman PKI, ada cerita PKI yang sudah karuan tidak bertuhan, ketika ditembak dia tidak mati gitu ya. Bisa begitu, bisa dipenggal kopnya, bisa kayak model apa itu nongone film itu Joko Sembung ya. Itu bisa begitu itu. Jadi sesuatu yang kita novel mustahil itu sesungguhnya kalau Allah menghendaki itu bisa, dan bisa terjadi memang. Orang mati itu kok iso ya wong kafir iso ngono kan, kita membayangkannya yang bisa begitu yang suka wiridan kan, yang suka poso itu, mereka juga puasa, punya tirakat, tapi dengan cara mereka. Tentu setan yang memberikan itu ya, mereka punya kekasih juga, aulia syaitan, mereka adalah kekasihnya para setan ya. Di Al-Quran kan begitu, ada aulia syaitan, ada aulia Allah, ada kekasih Allah gitu ya. Paham ya? Tapi tetap kalah dengan aulia. Nah itu gambarannya. Sehingga seperti yang saya katakan, untuk di dunia memang Allah memberikan kepada siapa saja. Jadi jangan dibarter, atau jangan kita lalu iri, mengecilkan arti. Makanya ketika ibadah kita tidak boleh aku wis regep sembarang, wis taat sembarang kok cek angel uripku. Karena memang di dunia ini Allah bisa memberikan kepada siapa saja.
Nah, untuk ukuran sukses itu ada sunnatullahnya, jalurnya itu sunnatullah. Jadi kalau ada Al-Quran mengatakan, ayat yang mengatakan bahwa takwa itu Allah akan memberikan rezeki, takwa itu jangan difahami hanya sholat. Jadi ya, takwa itu harus difahami dalam konsep yang utuh. Nek takwa kamu pahami dengan sholat, aku sholat sergep, tapi dia ora gelem nyambut gawe, dia ora apik karo wong, ya ora iso gitu ya. Karena untuk bisa sukses itu ada banyak aspek ketakwaan yang harus kita penuhi untuk itu gitu ya. Yang kedua, bisa saja orang tidak takwa dia sukses untuk di dunia, karena Allah yu'ti man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Di dunia ini Allah bisa memberikan kepada siapa saja. Yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu, kepada orang yang Allah suka kepada orang itu. Yang dicintai Allah, Allah akan memberi. Yang dicintai tentu orang mukmin, yang taat, itu yang dicintai Allah. Yang kedua, Allah juga di dunia ini, Allah urusan dunia ini juga memberi yu'ti man la yuhibbuhu. Sehingga orang disenangi Gusti Allah, ya dikasih Gusti Allah. Itu maha rahimnya Allah. Nah, kita ini kepada orang kita tidak suka kan tidak akan kita kasih gitu ya. Nah, Gusti Allah itu masih belunati luar biasa, itu dikasih dia. Nah, sergap nyambut gawe itu dikai duit, karena yang berlaku itu hukum sunnatullahnya. Sunnatullah itu berlaku secara universal, tidak memilih jenis orang, agamanya apa dan apa, itu sunnatullah itu. Dia berlaku secara umum, secara universal tadi itu. Tidak terkait dengan orang per orang. Sopo wae yang terkait dengan sunnatullah itu, ya dia akan dapat kalau dia memenuhi itu. Wong Islam sing kempros, orang tahu resian, ya sudah, dia akan gampang sakit ya. Tapi wong non muslim sekalipun kalau dia bersihan ya akan sehat gitu. Mendino tunggu ya Allah ya, jadikan sohihat sadana, sehatkan ya Allah, tapi mari gak tawadus ya. Sunnatullahnya itu untuk itu ya harus bersih, makan yang sehat, kan begitu, makan yang teratur, hidup yang sehat, istirahat yang teratur, baru bicara tentang. Jadi makanya saya katakan orang harus tahu ukuran hidup. Persoalan kita ini tidak tahu kadar kehidupan, yang semuanya itu lalu kemudian kita anggap kalau kita ini sudah ibadah Allah, Allah akan menyelesaikan semua urusan kita dalam kategori ibadah yang sifatnya makhdhah tadi itu gitu loh ya. Harus kita perlebar bahwa ibadah itu cuma aspek kita bersih, an-nadhafah itu juga ibadah. Kita menjaga kehidupan ini bahkan bukan hanya ibadah, dianjurkan menjaga kehidupan. Allah tidak suka kalau kita ini berlebihan yang lalu menjadikan kita sakit, itu Allah itu tidak suka. Kamu saya ciptakan sudah punya ajal, jaga itu kehidupan kamu itu, betul semuanya dari saya, tapi kamu sudah punya saya beri otoritas untuk menentukan pilihan hidupmu. Itu yang harus kamu tanggung jawabkan, itu yang kamu harus mau mengambil resiko dari pertanggungjawaban itu. Logikanya begitu ya. Nah, kita ini kadang salah kaprah dalam pemahaman agama, kadang begitu. Bisa dekar pangeran ke sepertinya ya wis ngaji, ibadah dok, kemudian yang lain tidak, ya tidak bisa gitu. Tidak bisa, karena sekali lagi ada namanya apa? Sunnatullah. Sunnatullah itu harus kita dekati dengan pendekatan ilmu, logika, belajar. Lalu ada namanya syariat. Di luar sunnatullah, Allah membuat aturan yang langsung dari Gusti Allah, yang itu berupa syariat untuk menjadi standar kita membangun hubungan dengan Gusti Allah itu kayak apa gitu. Kalau itu bukan berdasarkan logika, sunnatullah apa syariat itu. Syariat itu yang saya katakan riwayatan wa naqliyatan. Dalil yang nakli itu ya, nakli ya. Dalil yang sifatnya nakli, yang diriwayatkan. Itu bukan dari logika kita. Agama itu bukan hasil riset, agama itu bukan hasil kajian, bukan hasil lab, bukan hasil penelitian, tapi agama itu hasil kita mendengar, kita menerima ya. Makanya saya meyakini apa yang datang dari Nabi, yang datang berarti kita tinggal terima, nakliyatan. Tapi kalau ilmu sunnatullah itu kita hasilkan dari mana? Dari ilmu, dari logika, dari kita berpikir, mengkaji gitu ya. Wilayahnya berbeda. Nah, lalu digabungkan. Hidup yang betul-betul sempurna, yang baik adalah yang mampu menggabungkan antara
kehidupan yang bersifat nakliyatan wa akliyatan. Nakliyatan kita hidup berdasarkan prinsip yang diajarkan oleh Rasul, yang ini di luar logika kita, ya, meskipun nanti juga nyambung dengan akal, gitu ya. Tapi untuk mengetahui itu tetap harus pakai nakli. Ada yang menginformasikan, mengikhbarkan, ada yang menyampaikan. Siapa? Kanjeng Rasul. Dari mana Rasul? Dari Gusti Allah. Karena kita nggak diberi kemampuan itu oleh Gusti Allah untuk memahami surga, memahami neraka, memahami Tuhan, memahami takdir, itu tidak ada. Harus dari Kanjeng Nabi. Memahami tentang kematian, tidak bisa logika kita. Itu diberitakan. Nah, selebihnya untuk sunnatullah itu sudah kamu, manusia, kamu dengan akalmu itu. Oke, Al-Quran afala ta'qilun, afala tatadabbarun, itu untuk merumuskan hukum-hukum yang berlaku secara universal yang namanya sunnatullah, yang itu lalu melahirkan sains, melahirkan ilmu pengetahuan, melahirkan kaidah kehidupan, ya, di semua aspek. Di semua aspek. Dan Al-Quran memberikan inspirasi itu tentang cerita-cerita masa lalu. Itu inspirasinya. Bagaimana ketika terjadi konflik, ketika terjadi perlawanan atas kebaikan, macam-macam itu ya. Itu sebenarnya hukum alam yang akan berlaku berulang-ulang sejak zaman biyen. Nabi Adam diciptakan ketika terjadi konflik antar saudara, terjadi ambisi, terjadi pelampiasan kebutuhan perebutan seorang perempuan, itu sudah ketika terjadi kematian lalu kemudian kayak apa, itu hukum itu berlaku berulang-ulang. Sesungguhnya di situ sunnatullah yang berlaku pada manusia. Nah, manusia yang sukses itu yang punya kemampuan memahami sunnatullah, di samping harus memahami terhadap apa? Sesuatu yang bersifat syariat tadi, yang bersifat nakliyah, apa namanya? Nakliyah tadi. Nah, kita berusaha menggabungkan itu. Sekolah pada umumnya hanya bergerak pada sunnatullah, ya, yang dipelajari logika, yang dipelajari itu sains, empirik gitu ya. Nah, di pondoknya mereka harus kita pahamkan. Di luar hal yang sifatnya empirik, ilmiah, itu ada sekian macam yang dalam hidup ini kita tidak diberikan kemampuan memahami itu, dan itu harus agama, harus Rasul yang menginformasikan itu. Oke ya, sehingga lengkap hidupnya. Wa nunsyiakum ay nakhluqukum fima la ta'lamun. Jadi ma la ta'lamun ini fima ing dalem barang la ta'lamun kang ora podo ngerti, kang ora ngerti sapa sira kabeh. Tidak punya ilmu kamu semua ini. La ta'lamun. Oke. Minas suwari kal kiradati wal khanazir. Ini contoh tafsiran dari tafsir Jalalain. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Bicara Allah membimbing ya, menggiring kesadaran logika manusia untuk berpikir, untuk memahami. Walaqad alimtum lan demiyekti teman-teman telah mengetahui. Weruh sapa sira kabeh an-nasy'atal ula. Nah ini ya. Nasy'ah ini penciptaan pertama. Jadi kalau orang meragukan tentang yaumul ba'ats, maka dalilnya pakai nasy'atil ula. Pakai apa? Nasy'atil ula. Nasy'at itu penciptaan awal yang tanpa master, tadi saya katakan. Master itu apa? Tanpa contoh ya. Tanpa apa? Master. Tanpa duplikat, tanpa contoh itu. Tanpa fotokopinya gitu. Itu nasy'atal ula. Nasy'ah itu pertumbuhan yang pertama. Wa fi qira'atin bisukunis syin. Nasy'ah ada bacaan nasy'ah. Falaula tadzakkarun maqambo iyo. Bo iyo itu ya sebaiknya, maka seharusnya ya. Falaula tadzakkarun maka seharusnya kamu iling, tadzakkarun itu ingat, sadar gitu ya. Ingat itu artinya sadar. Zikir itu berarti sadar, tadzakkar. Ya sudah, kamu seharusnya kembali kepada logika nasy'atil ula. Logika nasy'atil ula itu apa? Yang Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh, tanpa master. Kalau itu bisa dilakukan oleh Allah, maka
ketika Allah akan membangkitkan terhadap kamu ketika kamu di dalam kubur, itu ya sesuatu yang mestinya logika kamu itu lebih mudah, meskipun bagi Allah itu sama saja. Sekali lagi ya, meskipun bagi Allah itu sama saja. Gampangane nek wis dikandani koyo ngono ora gelem ya sudah gitu kan. Al-Qur'an kalimatnya mesti ya sudah. Ya sudahnya itu harus di belakang gitu ya. Sebelumnya harus ada perjuangan. Jangan jadi guru bolak-balik orang ngerti ya sudah. Nah, gitu ya. Ya sudah itu notok sudah ya. Ini Allah itu mengajarkan logika untuk percaya yaumul ba'ats itu dengan banyak argumentasi gitu loh ya. Baru kalimat yang terakhir ya sudah. Nek ngono kamu ya kudu tanggung jawab atas pilihan kamu wis tak kandhani gitu ya. Guru harus begitu, harus carikan cara yang terbaik, metodologi macam-macam, mulang istikandani macam-macam wis gak ngene kok ijek notok ora iso gitu ya. Ya wis tak dongakno, kalimat terakhirnya begitu gitu. Senjata terakhirnya donga, cok dhisik-dhisik ya wis ya, sing penting kamu tak dongakno. Ulangi terus. Saenake itu tidak boleh gitu ya. Harus tetap dalam batas maksimal karena tadi sunnatullahnya mengajar itu. Ada batas itu tetap harus ada itu. Kanjeng Nabi pun terkadang juga kemarin itu sampai kalau dalam surat Kahfi itu la'allaka bahi'un nafsak. Nabi itu terkadang merasa gelo, bahkan akan menyakiti dirinya sendiri. Bahi itu menyakiti diri sendiri karena merasa jengkel. Tidak beriman kok orang gelem, tidak ini kok melawan dan seterusnya. Kata Allah, tidak usah, kamu tidak usah begitu. Yang harus kamu lakukan terus saja kamu berdakwah, lakukan yang terbaik. Karena akhirnya orang itu mau beriman itu saya nanti yang menentukan. Sehingga kita punya kekuatan ya, punya spelling lah, punya ruang kita untuk tidak dalam kondisi yang terus tertekan gitu ya, terus tertekan dalam situasi yang kita tidak mencapai apa yang kita inginkan itu ya. Oke, tadi apa? Falaula tadzakkarun. Oke, kita baca. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadzakkarun. Oke, jadi di situ. Nanti masih banyak afaraitum antum. Jadi Gusti Allah terus mencecar dari logika pikiran. Afaraitum ma takhrusun antum tazra'unu am nahnu zari'un. Apa itu gak delok gitu nanti gampangane. Tanaman yang kamu tanam itu siapa dia yang menumbuhkan? Apakah kamu yang menumbuhkan itu? Kamu kan hanya ngandur, kamu kan hanya meletakkan biji. Biji itu siapa yang bikin? Sampai dinotokno gitu lah. Nek kon gak percaya karo yaumul ba'ats. Itu mau akhirnya diduono koyo ngono ora gelem sepanjang potonganmu gitu lah ya. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah pilihan. Mungkin Anda bertanya, kenapa Allah tidak mengendaki saja dia untuk beriman? Ya kehendak itu kan perlu ada proses. Proses itu pilihan gitu loh ya. Proses tahapan usaha ikhtiar itu pilihan masing-masing manusia gitu. Baru pilihan itu yang Allah lalu memberikan punishment atau memberikan reward itu, memberikan pahala, memberikan dosa itu ketika, karena itu merupakan proses. Makanya orang ketika tidak lagi bisa berproses, tidak ada namanya hukuman. Orang gila itu sudah lepas karena dia sudah tidak bisa melakukan sebuah pilihan. Orang tidur itu lepas dari hukum, gitu loh ya. Sepanjang orang masih punya logika yang jelas, maka dia karena bisa memilihnya itulah yang akan menjadi penentu terhadap akibat apa yang akan dia peroleh, gitu kan, akibat itu. Maka kata Nabi, rufi al-qalam. Qalam itu artinya akan diangkat. Diangkat itu tidak dicatat dalam catatan amal. Siapa dia? An-naim, orang tidur itu bebas hukum. Hingga kalau orang tidur kok ngelindur nyepak bojone mati. Ya, umpamane loh ya. Siapa tahu dia punya kesaktian jurus. Ya. Bojone itu kan bisa sing wedok nyepak sing lanang gitu loh ya. Sing lanang nyepak sing wedok. Siapa tahu yang sakti yang perempuan gitu. Umpamane ya. Kena hukuman enggak itu? Kena hukuman enggak? Enggak kena, karena dia sudah di luar pilihan dia.
Tapi ya kan menen lah itu ya, itu viral betul itu ya. Atau orang yang lupa itu kan sudah di luar kesadaran dia tidak terkena hukum. Lali sholat, orang dosa. Sing dosa itu pura-pura lali, ngelali itu, ya. Sahun, ya. Jadi kalau dalam sahun itu sing pura-pura lali itu ya, ngelali ya. Lalu orang yang dipaksa, mukroh, itu juga bebas hukum. Orang dalam tekanan prisur itu sesungguhnya bebas hukum. Sehingga orang yang dipaksa mengucapkan kata kufur atau dia dipaksa melakukan perbuatan yang maksiat, dia bebas hukum. Dengan catatan hatinya tetap menolak itu ya. Nah dipaksa kok menikmati jenenge gak dipaksa. Ya. Gak dipaksa jenenge ya. Namanya paksa itu ya tetap hatinya melawan tapi dia tidak bisa berbuat. Karena nah itu jadi pilihan itulah yang lalu menjadi sebuah akibat. Nah, orang kita berikan logika-logika untuk bisa memilih yang terbaik, gitu ya. Wis dikasih logika, alasan, dikasih ilmu, dikasih ini kok nggak memilihnya kok tetap sih nggak kena. Ya sudah itu berarti kamu akan menanggung akibat dari pilihan kamu, kan gitu. Ada batas itu, ada batas itu. Maka kewajiban kita adalah memantapkan, memahamkan, memandu untuk orang punya pilihan yang benar dalam hidup ini. Nah, di situ namanya dakwah, tabligh, macam-macam itu ya. Dalam arti menyampaikan, ngaji, mulang, ya, dalam rangka untuk supaya orang hidupnya memilih kehidupan yang baik dan benar. Itu intinya itu. Oke, saya kira begitu untuk ngaji kali ini. Ya. Ini masih apa? Sekolah apa ujian nih yang sini? Di sekolah ya. Bifanfa'na bibarakatihim matihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim salimna min afadid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.